Jurgen Klopp mau gelar pesta jika Premier League cabut gelar milik Manchester City. Jurgen Klopp, mantan manajer dari Liverpool, berjanji akan menggelar party di Pulau Mallorca jika Premier League menghukum Manchester City dengan mencabut gelar-gelar juaranya dalam kasus dugaan pelanggaran regulasi dari finansial. Sejauh ini proses tersebut masih berlangsung. Dengan kata lain, semua hal masih bisa saja terjadi. Tim baru MLS tertarik amankan Wilfried Zaha. Tim baru MLS yakni Charlotte FC dilaporkan tertarik mengamankan Wilfried Zaha untuk bisa merapat ke Amerika Serikat. Sang pemain saat ini memang kurang memberikan impresi dalam balutan seragam dari Los Cones. Sepanjang musim ini, sosok pria berusia 32 tahun tersebut baru mengemaskan 120-an menit dari 7 laga yang telah dimainkannya. Zaha juga baru mendulang 1 assist. Bahkan ada laporan yang mengklaim jika ia siap kembali ke Galatasaray dalam waktu yang dekat. Ronald Araujo ngeyel tinggalkan Barcelona. Masa depan dari Ronald Araujo di Barcelona terus menjadi perbincangan di tengah berlangsungnya bursa transfer Januari. Kabarnya Araujo sendiri sudah memantapkan hati untuk pergi, dan manajer Barcelona Jan Hansi Flick dan juga sang presiden Joan Laporta telah menyatakan keinginan mereka untuk bisa mempertahankan sang bek tengah berusia 25 tahun tersebut. Namun laporan terbaru menunjukkan bahwa sang bek asal Uruguay itu cenderung ingin meninggalkan Barcelona. Chelsea realistis incar finish di urutan 4 besar. Chelsea sepertinya sudah tersingkir dari perburuan gelar juara Liga Inggris musim ini. Sang kapten Rizky mengungkapkannya, target finish 4 besar adalah yang realistis. Chelsea sebenarnya sempat menempati peringkat kedua klasemen Liga Inggris, tetapi belakangan ini angin-anginan, dan dari 5 laga terakhir Chelsea gagal menang di ajang Liga Premier Inggris. Chelsea kini sementara berada di urutan keempat dengan koleksi 37 poin. Bisa disalip Newcastle United yang berada di bawahnya dengan koleksi 35 poin. Sedangkan The Blues berjarak 10 poin dari pemuncak klasemen sementara yakni Liverpool. Christian Pulisic cedera kembali. AC Milan mendapatkan kabar buruk di balik kemenangan atas Como. Christian Pulisic kembali cedera dan berpotensi absen lebih lama. Ini tentu menjadi kabar yang tidak mengenakan bagi Milan, mengingat Pulisic belum lama ini baru balik dari cedera ototnya. Itu membuat Pulisic melewatkan banyak pertandingan sepanjang Desember yang lalu sebelum balik di ajang Piala Super Italia. Pulisic berpotensi absen beberapa pekan ke depan karena masalah itu dan akan menjadi pukulan telak bagi AC Milan. Alisson jadi kendor usai pulih dari cedera. Performa dari Alisson Becker kurang gacor sejak pulih dari cedera. Kiper Liverpool itu selalu kebobolan di hampir setiap laga selepas ia comeback. Total 10 kali Alisson kebobolan dari 7 laga selepas comeback. Jumlah yang begitu jomplang dengan apa yang ditunjukkan di awal musim ini. Bobolnya gawang Alisson berdampak pada perolehan hasil dari Liverpool. Pasukan dari Arne Slot belum pernah meraih kemenangan di tahun 2025 di ajang Liga Inggris. Arsenal krisis striker dituding salah beli pemain. Belanja pemain Arsenal di musim panas 2024 dikritik oleh ex-gelandang mereka yakni Emmanuel Petit. Pria asal Prancis itu heran mengapa Arsenal tak mendatangkan seorang striker. Arsenal saat ini dihantam krisis penyerang setelah Gabriel Jesus cedera ACL. Mikel Arteta hanya menyisakan Kai Havertz yang berada di ujung tombak, di mana performa dari sang striker Jerman itu kini angin-anginan. Saya paham ketika Anda bermain setiap 3 hari dan Anda harus bersaing di setiap kompetisi. Anda membutuhkan kedalaman skuad, namun posisi penyerang adalah prioritas, ujar dari Emmanuel Petit. Arsenal pepet Liverpool. Arsenal sukses mengalahkan Tottenham dengan skor tipis 2-1 dalam lanjutan pekan ke-21. Arsenal sejatinya sempat tertinggal lebih dahulu lewat gol dari Son Heung-min, dan tuan rumah kembali berbalik unggul berkat gol-gol yang diciptakan oleh gol bunuh diri dari Dominic Solanke serta tembakan dari Leandro Trossard. Dengan hasil ini Arsenal naik ke peringkat kedua klasemen dengan koleksi 43 poin, sekaligus memperpendek jarak dengan Liverpool yang hanya menjadi 4 poin. Tottenham sendiri kini tercecer di urutan ke-13 dengan koleksi 24 poin.
Barcelona berhasil kalahkan Real Betis. Barcelona sukses mengandaskan Real Betis dengan skor akhir 5-1 dalam laga babak 16 besar Copa del Rey. 5 gol dari Barcelona ke gawang Real Betis masing-masing diciptakan oleh Gavi, Jules Koundé, Rafinha, Ferran Torres, dan juga Lamine Yamal. Dan Real Betis menciptakan gol hiburan lewat penalti dari Vitor Roque. Dengan hasil ini Barcelona pun berhak melaju ke babak 8 besar atau selangkah lebih dekat menuju trofi juara Copa del Rey musim ini. Mikel Arteta pastikan Arsenal akan datangkan pemain baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengonfirmasi bahwa timnya akan aktif di bursa transfer Januari untuk bisa mendatangkan pemain baru. Hal ini dikarenakan guna mengisi kekosongan yang ditinggalkan dua pemain kunci mereka. Arsenal saat ini kehilangan Bukayo Saka dan juga Gabriel Jesus karena mengalami cedera. Usai laga terakhir, Arteta mengkonfirmasi bahwa timnya akan mencari pemain baru di bursa transfer musim dingin. Saya pastikan kami akan mencoba karena kami kehilangan dua pemain besar, ujar dari sang manajer Mikel Arteta. Liverpool bertekad kalahkan Chelsea dalam perburuan striker muda Nürnberg. Raksasa Liga Inggris Liverpool dikabarkan tengah mengalahkan Chelsea dalam perburuan Stefanos Simas dari klub Nürnberg. Tetapi penampilan apik dari Stefanos kemudian membuat Nürnberg merasa kepincut untuk bisa mempermanenkannya. Kabarnya mereka akan mempermanenkan status pemain 19 tahun tersebut di Januari ini. Dan kabarnya Nürnberg ingin menebusnya di harga 18 juta euro. Dan kabarnya mereka akan melegonya ke Liverpool di musim panas 2025 dengan harga mencapai 25 juta euro. Bayern Munchen menangi perburuan gelandang muda Hoffenheim. Bayern Munchen dikabarkan telah memenangi perburuan Tom Biskov, gelandang muda milik Hoffenheim. Hal itu diungkapkan oleh jurnalis Sky Sport Yanni Florian Pettelenburg. Sebelumnya, pemain berumur 19 tahun tersebut juga diincar oleh beberapa klub yang lain, diantaranya adalah RB Leipzig dan juga Eintracht Frankfurt. Talenta atau berusia 19 tahun itu telah memutuskan bergabung dengan Bayern Munchen pada musim panas secara bebas transfer. Tak cocok dengan skema Conte, pemain tak terpakai Napoli segera merapat ke Villarreal. Pilar Napoli yakni Rafa Marin berpotensi angkat kaki dari klub 6 bulan setelah ia merapat. Jebolan La Fabrica tersebut berpotensi kembali ke La Liga dengan Villarreal sebagai destinasi terbaru. Marin baru saja merapat ke Napoli di musim panas yang lalu dengan mahar mencapai 12 juta euro. Namun sang pemain baru memainkan 2 laga di ajang Coppa Italia dan belum pernah mengepakkan debut di ajang Serie A Italia. Resmi, Chelsea pulangkan Trevoh Chalobah. Chelsea mengambil langkah strategis dengan memulangkan Trevoh Chalobah dari masa peminjamannya di Crystal Palace. Bek berusia 25 tahun itu kembali setelah tampil impresif di Crystal Palace. Selama bermain di Palace, Chalobah menunjukkan performa yang cukup gemilang. Bek kelahiran Inggris itu berhasil mencatatkan 3 gol dari 12 penampilannya sejauh ini. Keputusan Chelsea untuk memanggil kembali Chalobah guna dipengaruhi oleh krisis dari lini pertahanan mereka. Bek utama yakni Fofana dan juga Badiashile mengalami cedera, sementara Axel Disasi dilaporkan ingin meninggalkan Chelsea. Leicester City resmi datangkan Woyo Coulibaly. Klub Liga Inggris Leicester City resmi mengonfirmasi perekrutan dari Woyo Coulibaly, bek kanan berusia 25 tahun dari Parma. Coulibaly yang juga dapat bermain di bek kiri telah menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun ke depan. Dan menurut laporan dari Sky Italia, transfer ini bernilai 1,9 juta pound sterling. Garnacho bersedia gabung ke Napoli. Napoli dilaporkan tertarik mengamankan jasa Alejandro Garnacho sebagai pengganti dari Vica Kvaratskhelia yang pergi ke PSG. Belakangan sang pemain pun dikabarkan tertarik, namun ada satu masalah, yakni harga dari sang pemain yang belum bisa dipenuhi oleh Ipartinope. MU sudah menerapkan harga mencapai 60 juta euro kepada sang pemain, namun Napoli hanya sanggup membuka penawaran di angka 45 juta euro. Kini belum ada tawaran resmi yang lebih dari 45 juta euro dari tim Diego Maradona untuk penggawa timnas Argentina tersebut. Kesepakatan diprediksi baru akan terjadi setelah Kvaratskhelia resmi diperkenalkan PSG.
Borussia Dortmund mempertimbangkan Alexander Zinchenko. Alexander Zinchenko menjadi nama terbaru yang dikabarkan masuk ke dalam radar milik Borussia Dortmund. Menurut laporan dari Sky Jerman, Dortmund ingin mendatangkan Zinchenko dari Arsenal dengan status sebagai pemain pinjaman. Kedua tim dilaporkan telah memulai proses negosiasi dan Arsenal pun tidak keberatan melepas Zinchenko ke Dortmund pada bursa transfer musim dingin. Akan tetapi The Gunners dilaporkan hanya mau meminjamkan Zinchenko apabila Dortmund bersedia mempermanenkan status dari sang pemain di akhir masa peminjamannya, di mana Dortmund harus membayar sekitar 20 juta euro. Salib dua Manchester, Liverpool menangi perburuan bek milik Bournemouth. Liverpool dilaporkan semakin dekat untuk bisa mendaratkan bek kiri milik Bournemouth yakni Milos Kerkez di bursa transfer musim dingin, sekaligus menyalip dua Manchester yakni United dan juga City yang dikabarkan juga berminat kepada pemain asal Hungaria tersebut. Laporan iNews menyatakan bahwa Liverpool, United dan juga Manchester City sudah melangsungkan komunikasi dengan perwakilan dari Kerkez. Milos Kerkez disebut lebih condong untuk merapat ke Liverpool. Hal tersebut dianggap karena ada pengaruh dari seorang Richard Hurst yang kini menjabat sebagai direktur olahraga Liverpool. Hurst sebelumnya merupakan sosok di balik kedatangan Kerkez di Bournemouth di musim panas 2023 silam. Lupakan Dusan Vlahovic, Arsenal kini datangkan striker yang jauh lebih hebat. Menurut laporan dari jurnalis penjagob, Arsenal masih memiliki ketertarikan untuk bisa mendatangkan striker milik RB Leipzig yakni Benjamin Sesko. Laporan bulan lalu menyebutkan bahwa Leipzig kemungkinan akan meminta setidaknya 70 juta euro atau sekitar 59 juta pound sterling untuk pemain bintang mereka tersebut. Meski transfer ini akan menjadi proses yang rumit dan juga mahal, performa impresif dari Sesko di musim ini, usia muda dan juga potensi menjadikannya investasi jangka panjang yang lebih bernilai dibandingkan Dusan Vlahovic.